Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Firman-Nya berkata demikian. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian sabda firman Allah hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang selalu berbelas kasihan kepada sesama kita. Itulah yang diteladankan oleh orang Samaria yang murah hati yang dijelaskan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan kepada seseorang yang ingin memperoleh kehidupan yang kekal itu. Artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita jadi orang yang murah hati, supaya kita jadi orang yang selalu berbelas kasihan kepada sesama kita. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun, dalam wujud apapun. Sebagai umat, sebagai orang percaya, yang Yesus sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita selalu memiliki hati yang murah hati, atau hati yang selalu berbelas kasihan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus bermurah hati? Kenapa kita harus selalu berbelas kasihan kepada sesama kita seperti yang dicontohkan oleh seorang Samaria yang murah hati ini? Saya melihat setidaknya ada dua alasan penting yang perlu kita renungkan bersama di hari ini. Dalam ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Ketika Yesus menjelaskan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terus kemudian seseorang ini berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Atas dasar pertanyaan itulah Yesus memberikan suatu ilustrasi ataupun suatu perumpamaan. Siapa sebenarnya sesamaku itu? Langsung Yesus memberi perumpamaan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi sesama manusia dalam konteks ayat ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang sedang ada dalam kesulitan hidup, orang yang ada dalam kesusahan. Dan orang seperti itulah yang dikategorikan sesama kita. Dari sini saya melihat bahwa kenapa kita harus menjadi orang yang murah hati. Karena itulah wujud nyata kita mengasihi sesama kita. Apa wujud konkret dari kita mengasihi sesama kita? Yaitu kita bermurah hati kepada sesama kita. Kita berbelas kasihan kepada sesama kita dengan cara kita menolong mereka. Menolong dalam kesusahan, menolong dalam kesulitan mereka. Sudah barang tentu kita menolong sesuai dengan apa yang ada pada kita. Sesuai dengan apa yang jadi kemampuan kita. Karena ketika kita bermurah hati, yaitu mengasihi sesama kita, menolong sesama kita, kan tidak harus kita lakukan itu dengan memberi uang atau memberi barang. Bisa saja kita hanya mendoakan mereka ataupun berbuat apa yang kita bisa buat.
Jangan seperti seorang imam, jangan seperti seorang Lewi yang ketika melihat seorang yang sudah dalam keadaan setengah mati yang membutuhkan pertolongan, mereka hanya melewatinya dari seberang jalan. Tidak ada kepedulian, tidak ada solidaritas, tidak ada belas kasihan. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita terus belajar supaya kita menjadi orang yang murah hati. Karena itu wujud nyata kita mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengasihi sesama, tetapi kita tidak mau menolong sesama, itu namanya tipu. Jadi kenapa kita harus bermurah hati? Karena itu wujud nyata kita mengasihi sesama kita. Yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati, berbelas kasihan kepada sesama kita? Dalam ayat 37, jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Yesus menyuruh kita pergi dan perbuat. Jadi kenapa kita harus jadi orang yang murah hati, yang berbelas kasihan, yang mau selalu solider, care, peduli dengan sesama kita? Karena itu adalah perintah Yesus. Kalau itu perintah Yesus berarti itu adalah kehendak Yesus, kemauan Yesus. Nah kalau Yesus itu Tuhan kita, penyelamat kita, berarti kita harus tunduk patuh kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi kenapa kita harus bermurah hati? Karena itu perintah Yesus. Dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebagai wujud nyata dari ketaatan kita kepada Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus melakukannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi apapun, dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kita terus belajar untuk selalu ada hati, ada solidaritas, ada kepedulian kita kepada sesama kita. Saya mengingatkan kita sebagai umat, hidup ini diatur oleh hukum. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti jugalah kita akan menuai kebaikan. Itu sudah the golden rule of life, hukum emas kehidupan. Yang terus menerus kita patuhi, terus menerus kita jaga, terus menerus kita indoktrinasi anak-anak kita supaya dalam hidup mereka untuk terus berbuat kebaikan sebagai wujud bahwa kita bermurah hati kepada sesama kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengajar dan menasihati kami. Jadilah orang yang murah hati. Karena itu wujud nyata kami mengasihi sesama kami. Karena itu adalah perintah Yesus bagi kami sebagai umat. Tolonglah kami supaya kami bisa mewujudkan itu. Melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.